Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena baru bisa memberikan rekamannya sekarang. Ditambah juga karena saya nggak pakai stylus, jadi saya agak susah nanti gambarnya. Jadi kalau misal agak-agak aneh, nggak rapi, mohon dimaklumi ya. Tapi semoga bisa dipahami. Gitu. Untuk agenda hari ini materinya pertama membahas tugas yang kemarin, cara baca tabel terutama. Dan yang kedua adalah central limit theorem, teorema limit sentral, gitulah. Nah, kita langsung aja ya masuk ke materinya. Oke. Aduh. Saya lupa, mohon maaf, saya lupa ngasih judul. Jadi langsung kita mulai. Nah, ini untuk soal 8.37. Untuk carilah nilai chi-square untuk chi-square alpha 0,025 ketika V-nya 15. Sebentar. Jadi, kalian cari di kolom 0,025, berarti kolom ini ya. V-nya 15. Nah, ternyata batasnya adalah 27,488. Berarti chi-square-nya adalah 27,488. Jelek, ya udah apa. Nah, ini yang A ya. Terus di sini aja. Untuk yang B, chi-square 0,01 ketika V7. Berarti di sini. Ini adalah jawaban yang B. Nah, chi-square ketika 0,05 alfanya dan V-nya 24. Berarti di sini. Ini yang C. Gitu. Cukup mudah ya. Jadi cara bacanya hanya kalian lihat alfanya berapa dan P-nya berapa. Kayak gitu. Untuk soal nomor 40, for a chi-square distribution, find chi-square such that ini. Amat ya. Jadi probabilitas dia 0,01 ketika V21. Berarti di sini adalah yang di arsir ini adalah 0,01. Itu sama aja alfanya 0,01. Nah, tinggal kita cari berapa 0,01 P-nya 21. Ternyata ini. Ini jawaban yang A. Terus yang kedua, P 0,95 ketika V sama dengan 6. Nah, ini arsirannya ini adalah 0,95. Berarti bisa dikatakan alfanya adalah 0,95. P-nya 6. Berarti yang ini. Nah, ini agak rumit nih yang C. P sedet itu when V 10. Nah, jadi ini tuh sebenarnya dia yang C ada 2 batas gitu. Jadi misal grafiknya gini. Ini ada 2 batas. Yang batas atas adalah 23,209. Nah, di sini, yang diarsir ini, daerah ini probabilitasnya, luasnya adalah 0,15. Pertama,
Pertama, kita cari dulu luas yang di sini di batas 23 di lebih dari 232,209 itu berapa? Kalian cari yang V-nya 10 dan 23,209. Ternyata ada di kolom 0,01. Nah, oh sorry, ini 0,015 ya. Di sini ternyata 0,01. Nah, terus kalian total. Ini di total. Jadi 0,01 ditambah 0,015 kan sama dengan 0,025 ya. Kalian cari yang alfanya 0,025 dan V-nya 10. 0,025 V10. Nah, ternyata di sini. Ternyata jawabannya yang C adalah 20,483. Gitu. Jadi sebenarnya soal-soal ini hanya untuk kalian agar bisa baca tabel. Nanti ke depannya sebenarnya T-square ini digunakan untuk apa sih? Distribusi T digunakan untuk apa sih? Distribusi F digunakan untuk apa? Akan banyak kalian temui di presentasi kalian sendiri gitu. Yang penting kita bisa baca tabelnya dulu. Oke, ini soal yang berikutnya. The scores on a placement test given to college freshmen for the past 5 years are approximately normally distributed with a mean 74, 74, and a variance 8. Would you still consider the variance is 8 to be a valid value of the variance if a random sample of 20 students who take the placement test this year obtain a value of 20? Nah, kita mau membuktikan nih, apakah benar standar variansi dari populasinya 8. Ketika kita ambil sampel 20, ternyata variansinya 20. Nah, rumus dari chi-square sendiri kan ini ya. Chi-square sama dengan n-1 s kuadrat dibagi sigma kuadrat. Kalian masukin angka-angkanya aja. Ini n-nya 20. Terus ini s kuadratnya dan ini sigma kuadrat. Akhirnya ketemu 47,5. Lalu V-nya adalah n-1 sama dengan 19. Nah, sekarang kita mau alfanya berapa dulu nih? Pada umumnya, alfa itu yang digunakan adalah 0,025. Tapi ya, sorry. Alfa yang sering digunakan itu 0,05. Ini apa ya? Kebanyakan orang pakai tingkat kesalahan hanya 5%. Jadi tingkat kepercayaannya 95%. Kebanyakan sih. Let's say kita pakai 0,05 juga ya. Nah, kita gambar dulu grafiknya. Chi-square. Maaf ya, jelek. Nah, ini batasnya. Di sini kan daerah penolakan. Ini ditolak. Ini terima. Nah, kita cari dulu batas antara terima dan tolak. Jelek ya, maaf. Nah, batasnya kita cari alfanya 0,05 dan n-nya V-nya 19. Berarti di sini ternyata batasnya 30,144.
ternyata hasil chi-square kita kan 47,5. Di mana 47,5 itu lebih besar ya. Berarti ada di kanan garis. Berarti bisa dikatakan dia ditolak. Berarti ternyata variansi sama dengan 8, variansi populasi sama dengan 8 itu tidak valid. Kayak gitu. Oke. Ini berikutnya ganti distribusi T. Cari ketika T-nya 0,025, alfanya 0,025, dan V-nya 14. Gampang ya. Tinggal cari kolom 0,025, V-nya 14. Ini yang A. Cari ketika T 0,1, V minus. T 0,1, V 10. Nah, sebenarnya gampang kalau minus. Kalian cari aja ketika plus. Ini 0,1, V-nya 10. Berarti yang ini, tapi depannya dikasih angka, dikasih tanda minus. Jadi minus 1,372. Sebenarnya minusnya cuma gitu aja, karena dia kan grafiknya simetris ya. Jadi plus minus itu pencerminan bentuknya. Terus T 0,995 ketika V sama dengan 7. Nah, T 0,995 ini tuh sebenarnya sama dengan minus T 0,005. Loh Bu, 0,05 itu dapat dari mana? Dari 1 dikurangi 0,995. Nah, jadi tinggal kalian cari aja 0,005. Ini ternyata. V-nya 7. Berarti kan ini ya. Tapi jangan lupa dikasih depannya tanda minus. Kayak gitu. Jadi minus 3,499. Itu mudah ya? Oke. Kita lanjut ya. Cari probabilitas T 2,365 ketika V sama dengan 7. Nah, ini mudah. Agak-agak tricky. Jadi, bentar. Kalian cari dulu ketika V-nya 7. Yang 2,365. Ternyata ini ada, yaitu di 0,025. Tapi ini kurang dari. Berarti di sebelah kiri garis. Nah, padahal yang namanya alfa yang di kolom ini adalah yang kanan garis. Maka yang A adalah 1 minus 2,365 tadi berapa? 0,0251 minus 0,25. Jadi 0, ya udahlah ya, 0,975. Nah, berikutnya cari ketika T-nya, nilai T-nya lebih dari 1,318 ketika V-nya 24. Kalian cari V-nya 24 terus 1,318. Ternyata dia ada di alfa 0,1. Karena dia lebih besar, T-nya dari 1,318, di mana berarti di sisi kanan garis batas, maka itu udah alfa. Nggak perlu kalian cari satu minnya. Berarti ini yang B.
Lalu, oke. Yang D dulu aja. Cari ketika T lebih besar dari minus 2,567 ketika V sama dengan 17. Yang D dulu ya, 17, 2,567. Mana? Oh ini ternyata 0,01. Tapi lihat, di situ ada tanda minus. Jadi sebenarnya yang D adalah gini. Dimana di sini 0,01-nya itu justru di sini. Karena ada kata minusnya itu tadi loh. Berarti di sisi sini adalah 1 minus 0,01. Atau sama dengan 0,99. Gitu. Ini yang D ya. Ini yang D. Yang C, cari ketika cari probabilitas nilai T minus 1,356 sampai T 2,179 ketika V-nya 12. Nah, ini yang C ya. Cari di V12. Minus 1,356. Nah, ini. Dia kan minus. Batas bawahnya. Dia kan minus. Berarti sebenarnya dia ini di sini. Tapi karena minus berarti 0,01-nya bukan di sisi kanan garis, tapi di sisi kiri garis. Jadi ini 0,01. 2,179. V12 2,179. Oh ini ternyata 0,025. Karena dia nggak ada minusnya, berarti dia di sisi kanan garis. Nah, akhirnya yang di tengah-tengah, luas area yang di tengah-tengah berapa? Luas area yang di tengah-tengah adalah 1 min 0,01 min 0,025. Nah, itu sama dengan 0,965. Jadi yang C jawabannya probabilitasnya 0,965. Jadi sebenarnya probabilitas itu di distribusi apapun adalah luas area yang diarsir di bawah kurva seperti itu. Karena sebenarnya kan dia kan basically adalah normal. Kalau kalian ingat di teori probabilitas rumus asli normal, kalau kita mau ngitung manual kan pakai integral. Jadi mencari integral itu kan adalah sebenarnya luas daerah di bawah kurva. Kalau kalian ingat mata kuliah kalkulus juga. Jadi sebenarnya kalkulus dan statistik ini sangat berkesinambungan sekali. Nah, berikutnya, a manufacturing firm claims that the batteries used in their electronic games will last an average of 30 hours. To maintain this average, 16 batteries are tested each month. Ya, kalian bisa baca, intinya sebenarnya ini ditolak atau diterima sih di distribusi T-nya. Nah, setelah dihitung, dapat nilai T-nya ini kan min 8 ya. Kan X bar-nya 27,5, mu-nya 30, S-nya 5. Oh, sorry, S per akar N ya harusnya. Ini akar 16, jadi ini harusnya bukan 8, sorry. Harusnya, wait.
Ternyata jawabannya harusnya 2. Ini 2. Minus 2, sorry. Nah, kalian gambar dulu grafiknya distribusi T. Ini kan jika T value jatuh di antara ini, perusahaan akan puas dengan klaimnya. Nah, berarti ini yang di tengah itu adalah daerah terima. Sedangkan ini, pojok-pojok itu adalah tolak. Kita cari batasnya dulu. Yang pertama 0,025, alfanya, V-nya adalah 15, kan N-1. 15, 0,025, 2,131. Nah, karena pencerminan, satunya minus 0,025, maka yang sisi sini juga sama, minus 2,131. Nah, ternyata kan nilai T-nya minus 2 kan? Di mana minus 2 itu ada di daerah sini. Di sini kan kira-kira. Berarti dia kan jatuh di area penerimaan. Berarti bisa dibilang klaimnya diterima, perusahaan puas. Dan benar klaimnya memang populasi baterainya itu bertahan rata-rata 30 jam. Seperti itu. Nah, ini soal terakhir. Untuk F distribusi, V-nya, ini untuk yang CD, untuk yang C, nggak kita bahas, kalian lihat langsung ke tabelnya. Untuk yang F0,01 bisa kalian cari sendiri intinya. Ada di buku Walpole juga, cara bacanya sama kayak yang A dan B. Jadi misalnya yang A, ini kan F-nya 0,05, udah nih. V1-nya 7, V2-nya 15. Berarti yang ini. Jawaban dari A. Jawaban dari B, 0,05, V1-nya 15, V2-nya 7. Berarti yang ini. B. Yang C, kalian tinggal cari aja F0,01. Nah, untuk yang D dan E, sebentar. Ini kan 0,95, di mana itu kebalikan dari 0,05. Sebentar. Kita bisa pakai rumus ini. Sebentar ya. Kita bisa pakai rumus ini. F1 min alfa sama V1 V2 sama dengan 1 per. Nah, berarti yang D sama dengan 1 per F 0,05 dibalik. Tapi V2-nya jadi V1, V1-nya jadi V2, 24,19. Kalian cari. Berarti sama dengan 1 per V1-nya 24, V2-nya 19. Ini ternyata 1 per 2,11.
Sama. Yang E jadinya adalah 1 per F 0,05 dia 12,28. Jadi ditukar posisi V1 V2-nya. Sama dengan 1 per V1-nya 12, sorry. V2-nya 28. Ternyata 2,12. Itu 1 per 2,12. Gitu. Kalau yang C kalian harus lihat di tabel yang F 0,01. Oke, kalau masih bingung, kalian bisa tanyakan ke saya ya. Ya, kita langsung lanjut materi baru, yaitu teorema central limit. Central limit theorem. Teorema limit pusat. Jadi, the first important sampling distribution to be considered. Jadi sebenarnya harusnya sebelum materi yang kemarin, yang paling penting adalah distribusi sampel yang menilai dari rataan X bar. Jadi, jika ada random sampling dari sejumlah N observasi, diambil dari populasi yang berdistribusi normal dengan mu, min-nya rataannya mu, dan variansinya adalah sigma kuadrat. Its observation adalah XI, I, X1, X2, X3, dan seterusnya. Sampai N. Dari sampel yang random, nanti akan dapat X bar, seperti yang kita tahu adalah 1 per N dari jumlah X. Total nilai X. Nah, dan berdistribusi normal dengan rataan mu dari X bar adalah ini, dan variansinya adalah ini. Maka akan mengikuti teorema central limit distribusi Z. Jadi ini sebenarnya adalah rumus dari distribusi Z. Central limit theorem. Nah, contohnya sebuah perusahaan bola lampu memiliki umur hidup berdistribusi normal dengan rataan 800 jam dan standar deviasi 40 jam. Nah, tentukan probabilitas dari random sampel 16 lampu yang diambil dan dia punya rata-rata 775. Berarti kan ini apa namanya? Mu-nya 800, standar deviasinya sigmanya 40. Ya benar, sigmanya 40. Ini 16, N-nya, dan X bar-nya 775. Dimasukkan ke rumus distribusi Z. Rumus distribusi Z yang ini. Tinggal dimasukin aja. Berarti kan 775 min 800, 40 dibagi akar 16, kan jadinya 10. Hasilnya adalah minus 2,5. Nah, kita cari PZ kurang dari minus 2,5 pakai distribusi normal yang kita pelajari di teori probabilitas. Makanya kan dari X-nya kurang dari 775, ini minus 2,5 didapat 0,062. Jadi probabilitas dari 16 random sampel itu punya rataan 775 adalah minus 0,062. Nah, nantinya, sebenarnya ini materi minggu lalu harusnya, yang saya kelewat. Intinya adalah si teorema central limit ini akan digunakan, diturunkan menjadi 3 distribusi yang sudah kita pelajari, yaitu distribusi chi-square, distribusi T, dan distribusi F. Makanya tiga-tiganya ini kan asumsinya harus berdistribusi normal. Kak, selama perkuliahan statin, kita akan coba, kita akan selalu mengasumsi, di awal-awal kita akan selalu mengasumsikan bahwa datanya normal. Di pertemuan akhir baru kita akan berkenalan dengan distribusi sampel non-parametrik jika tidak normal. Nah, tapi ketika kalian ada di dunia real sebagai data analitik,
atau kalian nanti mengerjakan skripsi atau tugas praktek, kerja praktek, kalian nggak bisa serta-merta mengasumsikan bahwa ini normal kok populasiku. Enggak, kita harus uji dulu normalitasnya. Apakah dia benar-benar normal atau enggak? Kalau memang dia nggak normal, kita nggak bisa memaksakan sampel populasi kita itu normal gitu loh. Sampel kita normal, nggak bisa kita memaksakan. Ya udah, solusinya apa kalau nggak normal? Ya kita harus pakai distribusi yang non parametrik. Kita nggak bisa pakai tools distribusi yang parametrik. Kita nggak bisa pakai distribusi T, distribusi F, distribusi T-square. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa pakai ANOVA, nggak bisa pakai regresi. Kita harus pakai tools non parametrik yang akan dipelajari di akhir semester. Jadi kalian tenang aja bahwa tidak berdistribusi normal itu akhir dari segalanya. Akhir penelitian kalian. Enggak. Karena ya kita tidak bisa memaksa semua data itu normal. Enggak. Ada tools-tools lain yang akan kita pelajari. Itu sih. Jadi materinya. Nah, kalau central limit juga bisa digunakan untuk dua populasi ya. Untuk membandingkan dua populasi. Ini nanti akan dipelajari di mana, lebih lengkapnya akan dipelajari ketika masuk bab estimasi dan hipotesis. Nanti dari kalian presentasi ya tentang bab estimasi dan hipotesis. Itu materinya udah habis. Nah, itu tadi pembahasan soal dan tambahan sedikit materi dari saya untuk minggu keempat. Sampai jumpa di minggu kelima. Jangan lupa kelompoknya siapa yang presentasi di minggu kelima. Dipersiapkan dengan baik. Untuk minggu ini tidak ada tugas. Bersenang-senanglah kalian. Nggak, ya intinya nggak ada tugas. Itu aja sih. Terima kasih atas atensinya, partisipasinya. Mohon maaf atas keterlambatannya, kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan lainnya. Kalau masih bingung, Bu, saya masih bingung cara baca tabel dan lain sebagainya, jangan sungkan-sungkan untuk tanya di grup. Sungkan tanya di grup, terus pas ujian nggak bisa jawab, bingung. Karena statin ini akan banyak digunakan ya untuk mata kuliah berikutnya. Jadi penting juga buat kalian. Oke? Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan jaga semangatnya. Dadah.